Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas periode ketiga al-marhalah tsalitsah, yaitu adalah periode stagnan dan juga keterlambatan atau keterbelakangan. Pada periode ini dimulai dari tahun 656 Hijriah, yaitu dimulai dari jatuhnya Baghdad di tangan Hulaguhan. Jadi Hulagu ini adalah Hulaguhan. Dan juga periode ini berakhir di akhir abad ke-13 kira-kira. Keadaan fikih di periode ini. Bagaimana sih keadaan periode fikih di periode jumud dan juga ta'akhur ini? Fi hadhil marhalah kanat ahwalul fikih sayyi'ah. Di periode ini keadaan fikih menjadi betul-betul sangat buruk. Fama anhat walu marhalah fi tarikh fikih islami faqad tadahwarul fikih fiha wa akhadha fil hitat wal jumud. Yang dimana pada periode ini adalah periode terpanjang daripada periode fikih Islam, yang dimana fikih di periode ini berturun atau berkurang kualitasnya atau merosot, inhatat itu merosot, dan juga berada dalam fase stagnan. Fafil marhalah al-ula wajada ulama wa afdhat ashtaghalu bitakhrij wa ta'lil wal ijtihad. Jika periode pertama dulu kita saksikan dan kita dengarkan bersama-sama bahwasanya para ulama-ulama di periode-periode dulu itu mereka berijtihad, mereka mentakhrij ahkam dan mereka mentaklil. Akan tetapi di periode ini, amma fi hadhil marhalah faqad insarafa ulama'uha amma ishtaghala bihi sabiqun. Di periode ini para ulamanya itu insarafa. Insarafa itu apa? Berpaling dari apa yang telah dilakukan oleh ulama-ulama di zaman dahulu. Dalam artian, jika di zaman dahulu para ulama itu mentakhrij, mentaklil, kemudian ijtihad, di periode ini mereka nggak seperti itu. Mereka hanya taklid saja, taklid mutlak. Dalam artian mereka betul-betul taklid dan tidak berijtihad sama sekali. Padahal mereka memiliki kemampuan untuk berijtihad seperti kemampuan yang dimiliki oleh ulama-ulama sebelumnya. Nah, ini adalah keadaan fikih di periode ini. Menjadi buruk karena mereka tidak berijtihad hal baru, namun para ulama mentaklid dan tidak berijtihad. Walam yakif al-amr ala taklid fahasab. Keadaannya nggak hanya ini aja, mereka nggak hanya taklid saja gitu, tapi lebih daripada itu. Bahkan kegiatan untuk menulis buku itu merosot. Fa'asbahat al-mu'allafat al-fiqhiyah fil am al-aghlab al-ikhtiyaran faqad ihtasaru ala ma wajaduhu mudawwaran 'indahum faqamu bihifdhihi washtaghalu bidrasatihi. Nah, mereka itu keadaan mentaklif itu menjadi merosot dan mereka tidak membuat buku-buku fikih yang buku-buku fikih seperti ulama-ulama sebelumnya. Mereka hanya mempelajari apa yang telah ditemukan di buku-buku fikih sebelumnya. Mereka hanya menghafal dan juga mempelajarinya. Mereka nggak membuat buku-buku yang baru. Kama sarafu himmatuhum anil ijtihad ila ikhtisar taratan wa syarh taratan. Dan mereka dalam buku-buku ini mereka itu tidak menemukan hal baru, akan tetapi mereka hanya mentalkhis atau ikhtisor, mereka mentakhlis saja, dan juga kadang-kadang juga mensyarah apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi buku-buku di periode ini adalah buku-buku bentuk ringkasan dan juga buku-buku bentuk syarah atau penjelasan dari buku-buku yang sudah ada. Tidak seperti buku-buku di zaman dahulu yang dimana buku-buku tersebut merupakan buku penemuan baru. Fil marhalah as-sabiqah faba'da an kana ta'lif yataju ila bastin fil qaul wa ta'lil fil ahkam wa tarjih bainal ara' wa ikhtiyar makana daliluhu qawiyan duna ghairuhu. Di periode sebelumnya kita saksikan bahwasanya yang namanya pengarang buku atau mengarang buku itu mereka mentaklil, mereka mentarjih bainal ara', membandingkan pendapat mana yang paling kuat. Kemudian memilih dalil mana yang paling kuat di antara yang lain. Dari yang semula seperti itu, pembahasan buku fikih dari yang semula mentaklil, mentahrijh itu berubah. Itajah ila ijaz wal ikhtisar. Berubah di periode ini, penulisan buku itu hanya menulis sesuatu yang ringkas dan juga ringkasan. Ijaz wal ikhtisar itu ya ringkasan gitu. Wa kana hadafu hadhil marhalah min dzalika ijaz yahtaghir fil amrayni. Udah, ini kita lanjut aja. Jadi intinya di periode ini, periode asrul jumud wa ta'akhur ini, keadaan fikih itu betul-betul sayyi'ah, buruk sekali keadaan fikihnya. Enggak seperti fikih zaman dahulu. Jika zaman dahulu itu mereka para ulama-ulama itu mentahrijh akam, kemudian mentarjih bainal ara', memilih mana yang kuat. Di periode ini mereka hanya taklid buta, taklid betul-betul taklid mutlak, tidak menemukan hal baru.
Tidak hanya itu saja, buku-buku yang terbit di periode ini juga merupakan buku-buku yang dimana buku tersebut ringkasan dari buku yang sudah ada sebelumnya. Nah inilah yang dimaksud dengan keadaannya itu inhattot atau merosot. Keadaan fikih di periode ini merosot seperti itu. Maslakul fuqaha fi hadhil marhalah. Nah sekarang ini kita akan bahas. Apa sih yang ditempuh para fuqaha di periode ini? Para fuqaha atau para ahli fikih di periode ini mereka ngapain aja gitu loh. Yang pertama yang mereka lakukan adalah ta'liful mutun. Mereka mengarang buku-buku yang dimana buku tersebut berupa matan. Matan itu adalah ringkasan-ringkasan bait-bait syair. Wahia al-mu'allafat al-mukhtasrah al-mujazah, yaitu adalah sebuah ringkasan-ringkasan yang ringkas. Jadi ya matan, kalau kita dulu kalau misalkan ada di antara antum yang dari pondok salaf gitu, mungkin akan sangat mengenal sekali buku-buku yang berbentuk matan yang dimana matannya itu dihafal. Nah itu, ini mereka, buku-buku matan tersebut itu dikarang di periode ini, yaitu setelah jatuhnya kota Baghdad tersebut. Nah kemudian contohnya adalah setelah mereka hanya mengarang matan, dan mereka adalah yang pertama para ulama-ulama zaman dahulu adalah ta'lifus syuruh wal hawashi wa ta'liqat. Mereka mengarang syarahnya, mereka juga mengarang hawashi, mereka juga mengarang ta'liqat. Apa itu syarah, apa itu hawashi, apa itu ta'liqat? Jadi gini. Pertama kan ada matan ini. Mereka menulis matan. Dari matan tersebut itu sangat ringkas sekali, maka karena saking ringkasnya maka butuh sesuatu yang namanya syarah. Syarah itu adalah penjelasan. Jadi syarah ini adalah penjelasan dari matan. Jadi syarah ini adalah penjelasan dari matan. Kenapa kok butuh matan dijelaskan? Karena matan itu sangat ringkas. Tidak cukup itu saja, syarah daripada matan ini kadang-kadang juga nggak jelas, maka butuh hawashi. Maka hawashi ini menjelaskan tentang syarahnya ini. Kadang-kadang hawashi ini juga nggak jelas juga, maka butuh ta'liqat. Ta'liqat ini adalah penjelasan daripada hawashi. Maka kalau antum tahu buku-buku zaman dahulu, buku-buku kitab turas itu, kan ada matan. Matanya sedikit-sedikit gitu, kemudian ada penjelasannya bawah, panjang, kemudian di sampingnya ada tulisan lagi. Nah ini buku-buku seperti ini adalah ciri-ciri buku terbitan tahun setelah jatuhnya Baghdad, yang dimana keadaan fikih di periode itu merosot. Jadi yang pertama kegiatan ulamanya adalah mereka mengarang matan, yang kedua adalah mereka mengarang syarah, hawashi, dan juga ta'liqat. Oke itu ya. Sebenarnya syarah itu apa sih? Syarah itu penjelasan. Hawashi itu apa? Hawashi catatan pinggir. Ta'liqat itu apa? Ta'liqat itu komentar. Nah itu, ta'liqat itu komentar. Nah sekarang, atharu hadzal jumud alal fikih islami. Apa sih pengaruh jumudnya ini terhadap perkembangan fikih Islam? Pengaruh stagnan terhadap perkembangan fikih Islam. Yang pertama, ajaza al-fiqh an ayyusayyiru hajatin nas bin nisbah lil waqi' al-mutajaddidah. Fikih itu melemah di hadapan kebutuhan-kebutuhan manusia, yang dimana kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut selalu ada hal-hal yang baru. Nah ini, fikih lemah, nggak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia, yang dimana permasalahan-permasalahan tersebut selalu muncul hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, kegiatan fikih pengaruh jumud di periode ini adalah tafarraqat as-subul amamatullah min jara'il mu'allifat as-su'bah wa taqid wal ilzamat allati haflat biha mu'allifat hadzal asr fatawaqqafat mawabihum an tajdid wal tibkar. Nah, jadi gini, para tolib atau para pelajar di periode ini, mereka itu dihadapkan dengan buku-buku yang sangat sulit. Mengapa buku-buku ini sulit? Tadi saya jelaskan di sini di awal ini, mereka ada matan. Matan itu kan sulit karena hanya ringkas saja. Kemudian ada syarah, ada hawashi, ada ta'liqat. Buku seperti ini itu nggak sistematis banget untuk belajar, sehingga menyulitkan para pelajar. Nah itu loh maksudnya itu. Jadi periode ini para pelajar itu sulit, mendapat kesulitan karena buku-buku di hadapan mereka adalah buku-buku berbentuk matan, kemudian ada syarahnya, kemudian ada hawashinya, nggak cukup itu juga ada ta'liqatnya. Buku dengan kriteria seperti itu atau buku dengan penyusunan seperti itu nggak efektif banget, susah untuk dipahami. Sehingga mereka, para tulab ini, para pelajar di zaman ini, nggak memiliki kemampuan untuk tajdid dan ibtikar, nggak memiliki kemampuan untuk memperbarui hal yang baru, dan juga tidak menemukan hal baru, nggak punya kemampuan itu, karena di hadapan mereka adalah buku-buku yang sulit. Nah ini kemudian pengaruh ketiga, insarafan nas wa tajah ba'dul hukamil bilad al-islamiyah fi ma ba'd ila al-qawanil al-wadiyah al-ghurbiyah. Nah ini,
para manusia-manusia atau para pemimpin-pemimpin zaman ini, periode ini, beralih dari hukum Islam kepada hukum-hukum buatan, khususnya dari hukum-hukum dari Barat. Nah ini, jadi ada 3 hal pengaruh mengapa fikih Islam itu jumud dan nggak berkembang di periode ini. Pertama adalah fikih Islam melemah. Fikih Islam melemah. Kenapa fikih Islam melemah? Ya karena tidak, para ulama di zaman ini tidak menemukan hal baru gitu. Kemudian yang kedua, di hadapan para pelajar menjadi banyak sekali buku-buku yang sulit dipahami sehingga para pelajar tersebut tidak memiliki kesempatan untuk tajdid dan iltikar. Kemudian yang ketiga adalah para pemimpin-pemimpin di zaman ini beralih dari hukum Islam kepada hukum-hukum buatan, khususnya hukum-hukum dari Barat. Ini adalah pengaruh yang ditimbulkan dari jumud di fikih Islam. Kita lanjut. Zuhurul mujaddidin. Nah, meskipun di periode ini munculnya para pembaharu. Di periode ini meskipun keadaan fikih itu gelap, namun Allah Subhanahu wa taala tidak merelakan meninggalkan umat Islam dalam kegelapan. Meskipun periode ini adalah periode gelap, Allah masih memberikan 2 ulama besar yang dimana mereka disebut sebagai mujaddid, yang dimana mereka tidak mau mentaklid dan ingin mengajak manusia untuk melakukan apa yang telah dilakukan di ulama-ulama sebelumnya. Yang pertama adalah Syekhul Islam Imam Jalil Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Mulaqab Bitaqiyuddin. Ini pertama Ibnu Taimiyah. Yang kedua adalah Tilmidul Imam Abu Muhammad bin Abi Bakar Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah ini, yang kedua adalah Ibnu Taimiyah, yang kedua adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Huma min ajalil fuqaha il Hanabilah. Keduanya adalah berasal dari ahli fikih madhab Hambali. Walahuma al-fadl fil inayah bil madhab wal ihtimam bihi wa da'wah ila ijtihad. Dan keduanya merupakan ulama yang memiliki kemampuan dan juga mengajak manusia untuk berijtihad, untuk melakukan apa yang telah dilakukan pada ulama-ulama sebelumnya. Nah, jadi ini Zuhurul Mujaddidaini, maaf ini bukan Mujaddidin tapi Mujaddidaini. Munculnya 2 orang pembaharu. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah, yang kedua adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu yang 2 ulama besar di periode ini. Sekarang Mu'alifatul Asr. Mu'alifatul Asr itu apa? Karangan-karangan di periode ini. Langsung aja ya, karangan-karangan di periode ini. Pertama adalah kitab-kitab fatwa. Ada banyak kitab-kitab fatwa, karangan-karangannya. Contohnya adalah ini adalah kitab fatwa. Yang kedua ini juga kitab fatwa. Contohnya adalah Fatwa Hindiyah Al-Ma'rufah bil Fatwa Al-Alamirikiyah. Yang kedua adalah Mithlul Fatawa Al-Baro Al-Bazaziyah. Ini kitab-kitab fatwa yang muncul di periode ini. Jadi adalah kitab-kitab fatwa yang muncul di periode ini. Yang kedua juga selain muncul kitab fatwa, juga munculnya buku-buku qawaid fiqhiyah. Ada banyak buku-buku qawaid fiqhiyah. Yang pertama dari madhab Hanafi dulu. Dari madhab Hanafi ini buku qawaid fiqhiyahnya apa? Ada banyak di sini. Yang pertama ini Usulul Imam Abi Hasan Al-Karohi, Ta'sisun Nadhr Lidabusi, kemudian Al-Ashbah wan Nadhair Ibnu Najim. Ini adalah kitab-kitab dari madhab Hanafi dari qawaid fiqhiyah. Kemudian dari madhab Maliki ada beberapa kitab ini dari kitab madhab Maliki. Kemudian dari madhab Syafi'i juga ada. Kemudian dari madhab Hambali juga ada, dan seterusnya dibaca sendiri. Sekarang ini asbabu ta'akhur fikih fi hadzal asr. Sebab fikih Islam terlambat atau sebab kenapa fikih Islam terbelakang. Yang pertama adalah adanya ittirobat as-siyasiyah fil bilad al-islamiyah. Karena adanya goncangan politik di negara-negara Islam yang dimana musuh-musuh Islam itu menang atas kaum muslimin. Nah ini yang pertama, ini adanya goncangan politik. Makanya ketika ada goncangan politik maka kegiatan keilmuan juga menurun. Yang kedua, insyiraful fuqaha fi hadzal asr ila dirasatil madzahib allati warathaha an fuqaha'il asr as-sabiq. Di periode ini para fuqaha itu tidak menemukan hal baru, tapi hanya mempelajari apa yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, ihjamul fuqaha wa imtina'uhum 'anil ijtihad al-mutlaq. Para fuqaha di periode ini menahan diri untuk tidak berijtihad hal yang baru. Mengapa? Dan mereka melarang diri mereka untuk berijtihad. Mengapa kok pada periode ini para ulama tidak berijtihad? Karena sudah kita bahas di periode yang lalu bahwasanya pintu ijtihad di periode ini ditutup. Alasannya apa? Silahkan lihat di video-video sebelumnya. Kemudian yang 4, wujudul mu'alifat alati syagholan nas bihali al-ghaziha wa fakar rumuziha wa fahmiha. Pada periode ini munculnya
karena banyaknya karangan-karangan yang dimana karangan-karangan tersebut itu sulit, yang dimana manusia saat membaca buku ini itu membutuhkan kemampuan yang banyak gitu loh. Karena kenapa? Ada rumus-rumusnya, kemudian ada nazom-nazomnya, ada bahasa-bahasa yang nggak mudah dipahami, sehingga menyulitkan para pelajar. Ini juga menyebabkan mengapa kok fikih Islam menjadi jumud, karena kitab-kitab yang berada di hadapan para tulab atau para pelajar adalah kitab-kitab yang sulit dipahami. Oke, itu ya. Nah, udah, ini kita lewati saja. Kemudian habis itu tarajumul asyhur fuqaha fi hadhil marhalah, beberapa biografi para fuqaha yang paling masyhur di periode ini. Dari madhab Hanafi ada An-Nusufi, kemudian habis itu dibaca sendiri ya, Al-Kamal bil Himam, kemudian ada Kamal bil Himam, kemudian habis itu ada Al-Aini, ini dari madhab Hanafi, dan seterusnya dibaca sendiri. Itu kurang. Apa lagi sekarang? Nah, udah. Setelah itu kita masuk kepada bab keempat, yaitu periode kebangkitan fikih. Jadi setelah periode fikih itu stagnan dan tidak berkembang, akhirnya nanti masuk di periode ini adalah periode di mana ilmu fikih berkembang lagi, yaitu periode yang kita alami sampai sekarang ini, masuk kepada Daurul Robi, yang dimana periode ini akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.